Masjid Subuh Rahimakumullah, baik yang online dan juga yang ada di salah masjid. Pada hari ini kita mengakhiri kajian tafsir ringkas surat An-Nisa, maka hanya 6 ayat 171 sampai 176. Minggu depan kita akan mulai kajian surat berikutnya. Surat apa? Setelah An-Nisa, Al-Maidah. Ya. Baik Ibu sekalian, alhamdulillah kita awali dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Sambil menikmati kopi dan kopi teh dan juga snack yang ada, nanti ada sarapan juga di masing-masing ya Pak, di rumah masing-masing. Hari ini kita awali kajiannya. Baik, kita akan mengkaji secara ringkas dan singkat pada kesempatan pagi ini. Monggo Pak Kiai Hipta. SK-nya sudah belum? Sudah. Baru diproses. Tinggal pelancaran aja. Ya, Mas Nur. Tinggal ini aja. Oh ya, itu ya. Ibu-ibu cerah ceria ya setelah Lebaran. Bu Nur, Putih Bu Nur. Kok delik Bu Nur? Oh sana ya. Baik, Mbak Bu Nyai Pinara. Ya, kita santai saja. Apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini? Yang utama adalah Allah menegaskan dalam surat-surat berikut ini bahwa Tuhan itu satu ya, Tuhan itu satu ya. Kita lihat ya ayat 121, kita lihat dulu, kita buka. Nah, ya ahlul kitab la taqul fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa haqq. Ini menegaskan dalam ayat ini bahwa ahli kitab telah melampaui batas. Ahli kitab melampaui batas. Yang dimaksud dulu atau melampaui batas itu apa? Karena menganggap Allah Tuhan itu punya anak, ya. Isa adalah anaknya. Ini Allah tegaskan tidak ya. Innal masih Maryam Rasulullah, bahwa Isa itu adalah Rasulullah, bukan anaknya ya. Ini tegasan Allah. Jadi banyak surat-surat yang lain tegaskan, tapi di akhir An-Nisa ini Allah tegaskan bahwa Allah itu Esa dan tidak punya anak. Ya, anggapan orang ahli kitab itu ya kita paham ya. Wadapulu salasa, jangan katakan Allah itu 3 ya, bahwa ada anak, ada bapak, ada ibu. Nah itu ketiga. Ya, innallaha ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad. Sungguh Allah itu Esa, Masya Allah dari memiliki anak ya. Itu sebetulnya ini menegaskan surat Al-Ikhlas sekalian ya. Jadi kita sama-sama memahami surat Al-Ikhlas ditegaskan dalam An-Nisa 121 ini ringkasnya ya. Kita paham, nanti kita diskusikan yang penegasan Allah. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 172 ya, layatan kifal masihu an yakuna abdan lillahi wala malaikatu muqarrabin. Jadi Nabi Isa sebagai Rasulullah
itu tidak males, tidak enggan, maksudnya gitu ya. Dia untuk menyembah kepada Allah, ya, mengakui pada Allah dan tidak punya perasaan dari sebagai anak, macam-macam itu hal yang perlu ditegaskan dalam ayat ini ya. Juga para malaikat muqarrabin itu siapa? Malaikat yang didekatkan, yang mulia, yang dekat kepada Allah, malaikat dekat kepada Allah, ya. Semua tidak enggan dan mereka semua menyembah pada Allah. Sebenarnya kita ini ya, ini yang ditegaskan di ayat 172, Bapak sekalian, ya. Jadi menambah kekuatan bahwa Alkitab itu betul-betul sesat, ya, sesat. Dan bagaimana tafsir yang pernah kita pahami di surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, ya, tunjukkan jalan yang lurus ya Allah, jangan yang sesat sebagaimana orang-orang ahli kitab, dan jangan yang kemurkai, yaitu jalan-jalan orang Yahudi, Bani Israel yang hingga sekarang ini masih terus memerangi negara-negara Islam, ya, di Timur Tengah. Ya, tadi ketua majelis tadi, kalau nggak di backup oleh Amerika, oleh Donald Bebek, ya mungkin nggak berani itu menyerang, cara-nyerang sini, dapat di backup Donald Bebek, jadi ya terus nyerang terus, ya. Tapi alhamdulillah Iran dengan kekuatan penuh, ya. Salah satu hikmah Iran bisa bertahan itu 4 dekade diblokir, ya, di embargo, sehingga minyak-minyaknya itu diambil Cina, diambil Soviet, tapi dibantu membuat rudal-rudal canggih, ya, yang bisa sekarang untuk memenangkan peperangan. Dari kacamata intelijen, Iran itu masih punya satu kunci, ya. Sekali dijatuhkan bom itu meledak, habis Israel itu, seluruh negara habis musnah, ya. Tapi itu masih belum dikeluarkan. Kapan dikeluarkan? Ya Allahu a'lam bishawab, ya. Baik, itu yang dikatakan dalam surat An-Nisa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadana bani Israil la tufsiduna fil ardi marrataini. Jadi kan Bani Israil itu membuat kerusakan di muka bumi 2 kali, ya, marrataini. Buat kafir dan akan mendapat hukuman juga 2 kali dengan kekuatan dahsyat dari Allah. Apakah itu hari ini kita saksikan perang itu akan menjadi akhir dari negara Israel? Dalam surat An-Nisa ayat 34 dan terusnya itu, Allah bisawab, ya. Hanya Allah yang paham itu, ya. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Alladzina amanu wa sholihati wa yuwafihim ajrahum wa yaziduhum min fadlih. Fadlih, akhir katanya fadlan itu kameramen kita nih, ya. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal, insyaallah kita semua ini orang-orang beriman dan beramal, insyaallah, Allahumma amin, ya, termasuk yang online, ya. Maka Allah akan menyempurnakan ganjaran mereka, artinya pahala dari amal perbuatan mereka itu, dan menambah untuk mereka dari karunia-Nya. Fadlan itu karunia, yakni yang belum pernah melihat oleh mata. Artinya keindahan surga itu akan diberikan pada orang-orang beriman seperti kita ini, pandangan yang sesuatu yang belum pernah kita pandang, belum pernah kita rasakan, belum pernah kita lihat, itu akan kita rasakan nanti di kemudian hari, ya, bukan sekarang. Jika kita merasakan dunia sudah nikmat sekali, nikmat sehat, bisa ngemil, bisa makan, bisa melancong kemana-mana, ya. Seperti kemarin Pak Si Kajono bisa menapai Kajono, mau bisa umroh, bisa ke Swiss, mana, itu Pak, itu nikmat, tapi tidak ada apa-apanya, nggak sepadan dengan nikmat surga yang belum pernah kita lihat dan belum pernah kita rasakan selama ini, hanya ada di surga.
Itu caranya adalah menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, gitu ya. Nah, sebaliknya ada pun orang-orang yang malu dan sombong, ya, dari pengabdian diri kepadanya, maka akan terima mereka dengan siksa yang pedih atau menyakitkan, yaitu siksa neraka. Orang yang sombong tidak mau menyembah Allah, tidak mengakui Allah, ya, seperti tadi ahli kitab dan orang-orang Bani Israel yang sekarang masih terus mengepung Beirut, ya, kemudian Libanon hancur porak-poranda, Gaza seperti itu, ya, yaitu sementara saja, ya. Nanti balasannya Allah akan membalasnya, insya Allah nggak lama, ya. Kita sabar. Dan mereka itu orang-orang jihadun, ya, ibu-ibu bawa orang jihadun yang berjuang di jalan Allah, orang-orang meninggal di bom, anak-anak sekolah semua itu walatakul ilmayum kalau bisa menjadi amwata bahaya ulah astagfirullah. Mereka tidak mati, mereka dalam kondisi hidup dan ada di surga Allah. Mereka penerbangan untuk menyaksikan keindahan akhirat. Itu ruhnya penerbangan mereka tuh. Walatakul ilmayum kalau bisa bilang di amwata bahaya ulah astagfirullah, ya. Allah katakan dalam Al-Baqarah, ya, jelas. Tidak mati mereka, ya. Tapi orang-orang yang disiksa sampai sekarang, ya rohnya ada disiksa, kayak Hamam, kayak Fir'aun, kayak Abu Lahab, Abu Gosok. Ya. Ini ya kira-kira, ya. Ini di 173 dan dari 17, ya, kita ke 174-nya. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhan. Burhan itu apa? Burhan adalah sesuatu telah datang pada diri kita ini adalah burhan, saksi nyata, keterangan yang nyata, yang faktual, yaitu Muhammad Rasulullah SAW dan Al-Quranul Karim, mujiatnya sebagai cahaya gemilang, cahaya yang tidak akan hilang, tidak akan sunah kecuali nanti ketika yaumul kiamat Quran baru akan hilang. Tapi kita sudah ada dalam hati kita semua masing-masing Quran itu, ya. Dan telah kami turunkan baru cahaya yaitu Quran dan Muhammad. Ini perkataan di ayat 174. Nah, Burhan min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina, yang bisa memberikan cahaya gemilang pada kita semuanya. Bagi orang yang cinta Quran, kita termasuk cinta Quran, ya. Hari ini kita masih tetap semangat untuk mengkaji tafsir ringkas atau dalam bahasa Arab disebut tahlili, ya, tafsir tahlili, tahlil yang singkat, tafsir yang singkat yang kita kasih. Ada yang mendetail, yaitu mungkin tafsir perkata dan seterusnya, ya. Kita pakai mazhab tahlili, ya, Bapak Ibu sekalian, yang singkat dan ringkas, yang waktunya juga pendek. Baik, yang 175 Fa'amaladzin amanu billahi wa tasimu fasukhilu fi rahmati minahum wa fitla wa yadihim ilahi sirata mustaqimah. Kalau kita bicara sirata mustaqim, ya kita paham, ya, jalan yang lurus, ya. Barang siapa yang menarikan Allah, lisannya, perbuatannya, ya, semua sikapnya berpegang pada cahaya yang diturunkan, yaitu Quran yang kita sekarang sedang kita pelajari, Allah pun akan masukkan kepada surga, ya, dengan rahmat dan karunia. Jadi surga itu rahmat Allah, ya, rahmat Allah, ya, memimpin untuk meniti jalan, ya, siratal mustaqim, selamat tidak jatuh di neraka jahanam, ya. Kemudian masuk ke alam kantaroh, alam kantor di kisos, sejak kisos kita masuk ke surga. Allahumma amin, ya, mengantar mereka ke taman surga Allah. Masya Allah nikmatnya, ya, ibu-ibu sekalian. Yang terakhir ayat terakhir, yastankafuna billah yuktikum bil kalalah ini pelengkap dari hukum-hukum waris yang sudah kita bahas terdahulu. Kalalah itu sebenarnya sosok seorang laki atau perempuan yang meninggal tidak punya keturunan, tidak punya orang tua, tapi punya harta. Nah, itu kan, itu yang
warisannya dibagi pada saudara-saudara kandung atau saudara-saudara yang ada sekitar itu ya. Tapi dia ada kan sekitar kita laki-laki perempuan yang sampai meninggal tuh nggak punya jodoh, ada ya, nggak punya jodoh, bujang, lapuk ya. Tuh, atau apa ya, anak ibu-ibu apa namanya bu, ibu-ibu yang sudah sampai tua nggak punya jodoh namanya apa, anak laki-laki bujang lapuk. Jomblo abadi. Jomblo abadi. Jomblo abadi. Jodohnya meninggal dulu, ya boleh. Ya tapi nggak punya anak ya. Ini kalalah berhubung, kalalah dari kata kala. Tapi Yusuf kala L-nya satu ya. Yusuf kala itu nama marga Makassar. Kalau kala tasdid double lam berarti itu lemah dia. Lemah itu artinya tidak punya sanad ke atas, ke bawah nggak punya keturunan, ayah orang tua sudah meninggal semua. Sehingga hartanya untuk apa ini? Untuk saudara-saudaranya dibagi, yang diatur ya. Ini di ayat terakhir penutup dari surat An-Nisa, Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai closingnya, mari kita camkan closing ini hadis-hadis sahih ya, bahwa kita ini pagi ini menuntut ilmu itu wajib ya, Bu. Ya. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin, wajib bagi semua muslim untuk menuntut ilmu. Ini ya. Nah, air ibu masyah nomor 24 wajib ini. Jadi kita sudah memiliki kewajiban betul ya hari ini pagi ini. Kemudian yang kedua hadisnya coba, ilmu yang kita kaji ini tiap Sabtu ini adalah kita menuju surga. Artinya sahih. Kita lihat ya. Masalka torikon ya tahsim mimihi ilmiha wa hala wa lahu bihi torikon fil jannah. Wah. Jadi orang yang suka sekali ya, siapa yang menempuh jalan dari rumah ke sini itu menempuh jalan ya dengan naik motor, naik mobil, jalan kaki ya, semua ke sini mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Thoriqon illa jannah. Ini penting sekali ya. Jadi jangan sungkan, jangan malas, tetap semangat ya ibu-ibu ngaji bersama. Kalau ngaji di luar wegah, ngaji baru ya bungkus ya, semangat ya. Ingat waktu haji tahun 77 ya, masih sehat. Nah, itu teman saya haji itu 1997 ya, 97 ya. Masih beri nikmat itu banyak angkatan kita sudah meninggalkan. Nah, kita masih diberi ilmu Allah untuk menuju surganya ya dengan ilmu ini ya. Insyaallah. Ya, tetap semangat, hilangkan rasa jenuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.